rasa informasi tapi jujur kenakalan ini, kenakalan remaja nakal beneran. Udah cukup. Aceh menurut banyak remaja yang mulai kebandelannya dari merokok dan alkohol. Red flag or green flag? Benar. Oh iya benar-benar enggak. Halo semuanya, selamat datang di podcast Spontan. Bareng gua Amei. Dan gue Ivan. Hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan pedes nih buat di kalangan kita. Tapi kadang relate nih. Apa sih topiknya tuh? Nah, kenakalan remaja zaman sekarang atau yang bisa kita sebut apa? Gen Z. Itu dia lupa. Bener banget sih, mulai dari alkohol, merokok, terus seks bebas, bahkan sampai perbuatan yang melanggar hukum gitu loh, Van, kadang-kadang. Ada ya? Nah, dan yang menarik masalah ini tuh bukan berdiri sendiri. Kadang ada peran keluarga, peran teman, dan ada tekanan lingkungan tuh. Oke, sebelum kita bahas itu semua, kita udah kedatangan dua teman kita nih yang sebenarnya itu bukan ahli, tapi pengalaman hidup mereka cukup untuk jadi narasumber dadakan. Di sebelah sini ada Cesta. Dan Halo, gua Cesta. Dan sebelah sini ada. halo gua Ramos. Oke, sebelum kita masuk serius-serius nih, kalian pasti punya nggak sih minimal satu temen yang dulu itu polos banget, terus tiba-tiba merokok di tangan, minum-minum di story. Minum di story gimana? Seperti yang gue bilang tadi di awal, alkohol. Oh. Iya. Atau bahkan kayak nongkrong sampai pulang larut malam. Iya nggak sih? Mungkin jaga sis kambing nggak sih? Bisa jadi. Ngeronda. Iya, mencari orang bapak. Nah, atau yang dulunya cuma main game, main catur di rumah tuh, atau nonton film doang, nolep di rumah. Tapi sekarang malah pergaulannya agak ekstrim tuh. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya. Gue lihat-lihat kan sekarang banyak banget tuh remaja yang gampang masuk ke hal ekstrim yang seperti gue bilang tadi di awal. Kayak seks bebas, alkohol, narkoba. Menurut lu itu kenapa sih? Mereka lagi di fase eksplorasi aja. Ditambah rasa informasi, tekanan sosial, rasa pengen diakui, dan ditambah kalau keluarga itu gak jadi tempat aman buat cerita, ya mereka jadi keluar nyarinya. Tapi masa gara-gara keluarga semuanya jadi dimaklumin sih, Cis? Gak dimaklumin, lebih ke kita ngertiin pola pikir anaknya aja dulu. Kalau cuma disalah-salahin mereka makin keras kepala gak sih? Kalau lu gimana? Mau ini salahin apa enggak? Ya enggak dong, gak ada dong yang main salah-salahin. Tapi pengen nggak disalahin sekali aja? Diingetin lah. Lebih ke diingetin dan nasihatin sih, jangan disalahin. Oke. Terus tadi kan ada bahas lingkungan nih. Kenapa ada yang lingkungannya tuh parah, tapi dianya nggak kebawa arus? Banjir kali maksudnya ya, ke bawah arus ya? Bukan, arus pergaulan bebas. Itu karena faktor individu aja. Kan ada anak yang punya pengontrol diri yang kuat, ada yang enggak. Jadi tiap anak tuh beda-beda imannya. Tapi jujur. Sekarang sosmed tuh lebih ngeri gak sih? Bener-bener. Bener banget sih kalau itu. Kayak kita bisa ngeliat hal-hal yang termasuk gak bener lah di sosmed. Iya, algoritmanya mungkin Bener. ya. Bener sih, bener-bener. Ya karena kan sosmed itu guru kedua. Oh, Cuman bedanya dia nggak ada filter. Makanya keluarga harus makin aktif mendampingi, mengawasi seorang anak. Lebih aware kali ya. Iya. anaknya. Oke, Mos. Pertanyaan kedua. Sekarang seks bebas tuh udah kayak gimana ya? Bukan hal pantangan lagi. Kenapa sih bisa begitu? Mungkin karena akses informasi, terus akses kita buat ke internetnya kali ya yang gede banget sekarang, terus kayak gampang, tapi anak-anak itu tuh kayak masih kurang edukasinya. Terus juga remaja kan cuman tahu caranya nih, kayak tapi mereka tuh masih kurang buat edukasi. Jadi Kayak nggak tahu resikonya, terus kayak rata-rata juga kayak mereka mau kelihatan keren aja. Kayak gua pernah nih kayak gini nih, tapi Atau resikonya. bener. Iya. Coba dulu mungkin gitu ya. Terus kan lu bilang tadi kurangnya informasi kan.
Tapi kan informasi ini banyak banget yang bisa kita akses dari mana aja. Banyak tuh informasi yang bagus, kenapa yang dipelajarinya malah nggak benar? Karena biasanya malah yang nggak bener gitu, kayak misalkan nyasar lah informasinya, cuman malah bikin lebih menarik, bener gak Ces? Bener. Lo sendiri berdua suka yang lebih nggak bagus gitu informasinya? Bukan gak yang bagus sih, kayak gue lebih suka tantangan aja. I see. Biar gak boring aja sebenarnya. Tapi ngerugiin orang lain nggak? Enggak sih. Oke. Oh enggak, oke. Aman. Terus juga kadang tuh kalau misalkan edukasi yang aman nih, Mm-mm. kayak itu tuh bikin boring. Kayak contohnya belajar di kelas, bener gak? Udah jujur ngantuk. Itu kan, lu belajar di kelas gimana? Mendengarkan sih. Mendengarkan kita ya, Saja. oke. Izin Pak Ajis, kita mendengarkan. Mendengarkan Pak Haji. Iya. Jujur, izin. Nah, edukasi yang kurang tuh salah siapa sih sebenarnya? Salah Ramos. Bukan. Sabar. Kombinasi kayak gitu tuh banyak faktor. Faktor U. Kayak bisa Pegel dong, sakit. nih. Kan ini lagi dibahas Gen Z, Oh, bukan iya. bukan yang udah usia berkelanjutan. Itu boomer dong berarti, boomer bukan Gen Z. Salah gue ya berarti ya. Misalkan sekolah kayak nggak ngasih edukasi seks nih. Padahal kan itu edukasi seks itu kan penting banget ya buat Mm-mm. anak-anak. Bukannya ada di remaja. SMP, Mos. Mungkin beda sekolah beda. Kurang ya. Iya, bisa Kurang kurang. Kan. Kadang juga kan tiap sekolah beda-beda, nggak bisa sama. Oh. Terus juga orang tua nih, padahal itu penting banget nih orang tua buat ngasih edukasi. Hah? Cuman ya orang tua yang sekarang kan kayak mereka masih gimana ya? Mungkin malu mungkin ya. Masih banyak yang ngerasa hidup di zaman batu. Wih. Kudet, Jujur, ya kan? Mungkin kudet kali ya, ketinggalan. Oke, terus kenapa Ces menurut lu banyak remaja yang mulai kebandelannya dari merokok dan alkohol? Ya karena gampang aja. Mudah didapetin Mm-mm. dan sering banget dipicu lingkungan pertemanan. Kalau keluarga nggak ngajarin cara milih temen yang baik ya mereka bawa arus. Ke bawah. Temen-temen lu gimana? Temen-temen lu ngebawa arus gak? Kayak Ramos gitu misalnya. Ke bawah arus. Ke bawah arus. Bawa arus. Ke bawah dia apa? Lu yang ke bawah? Dia ke bawah arus. Oh dia. Oh gua ke bawah arus ntar. Oh iya benar. Lu yang ngebawa arus kan sabar. Makanya pakai lampu. Kena dia. Izin. Izin. Emang harus ya keluarga tuh yang ngajarin atau yang ngasih tau lah cara milih temen? Harus banget dong, karena kan hampir semua anak belajar dari contoh. Benar. Ya keluarga itu kan jadi role model pertamanya. Tapi banyak yang bisa nolak juga kan. Ya kan tiap anak beda-beda nggak sih? Ada yang imannya kuat, mentalnya kuat, ada yang gampang penasaran. Mm-mm. Kalau Ramos nih cerita saya nggak gampang penasaran. Oh dia. iya. Ya. Oh sejauh ini ya, Bosenan juga ya? Bosenan juga. Ampun. Jadi suka mencoba hal baru. Iya. Kalau level muda tuh gimana sih? Lu kayak main game aja lu, Jess. Iya. Ya karena lingkungan aja sih yang bikin jadi mudah itu. Contohnya kayak rokok, alkohol, kan gampang kita temui di mana-mana. Ya kan, Mos? Bener. Jadi kayak pintu awal kebandelan aja, karena kan di umur Gen Z yang labil pasti tumbuh rasa penasaran yang tinggi. Oke. Oke, pertanyaan keempat, Mos. Lu sering main nih atau kelayaban lah bisa disebut. Oke. Ngalong. Ngalong. Anak layangan banget ya. Ibarat Ipin nih. Nah. Main mulu cariin Kak Ros. Nah, menurut lu biasanya anak-anak tuh gampang banget kecemplung narkoba tuh awalnya karena apa sih? Mungkin yang paling gampang kita lihat ditawarin temen sih. Kayak muncul nih rasa penasaran. Kayak Pak, lu pasti pernah kan ditawarin temen lu? Pernah. Nah, Mau. Enggak dong. Enggak. nah akhirnya Cuma tuh banyak ya. akhirnya tuh muncul tuh kayak iya juga ya, apa gua coba ya gitu. Tapi akhirnya tuh mereka jadi kecanduan, padahal mereka cuma bilang kayak sekali aja gua, tapi ujung-ujungnya mereka kecanduan. Habis itu pas ditawarin lagi ya udah ke bawah arus, nggak bisa nolak. Tapi lu pernah canduan nggak? Jujur gua nggak pernah nyoba soalnya. Tapi tadi lu kan bilang nyoba doang tuh. Terus kalau nyoba doang kenapa kasusnya makin naik setiap tahun? Makin melonjak. Gimana ya, mungkin karena emang itu tuh barangnya dibuat biar
yang Balik lagi. coba nih bisa mau pakai lagi, nyoba lagi. lagi. Oh, lu bisa tahu itu? Temen gua. Karena teman. lingkungan gua Oke, rata-rata oke. begitu. Hmm. Terus mereka bilang nih kayak coba sekali Mm-mm. tapi sekali kan mereka pas nyoba sekali enak juga ya rasanya ya, Nah, kok enak. dapat rasa nyaman nih kayak gue beli kayak gini doang langsung nyaman enak. Terus juga jaringan jualnya nih yang gampang kita akses, Mm-mm. kayak harganya juga ya bisa lah dipas-pasin. Terjangkau. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya kayak apa? Dibentuk kayak apa? Mungkin zaman sekarang nih. Kayak bentuknya tuh kayak bisa masuk ke kayak bentuk permen atau iya? biasanya yang Emang ada ya gadget kayak permen sekarang? ada kayak Wih, makin ngeri ya zaman sekarang. Ampun. mereka tuh sengaja biar bentuknya tuh nggak serem gitu lah, nggak kayak Oke. narkoba beneran. Biar nggak takut. Bener. Terus juga ada yang bentuknya kayak vape. Vape kan masih Liquidnya. ya kayak itu kan masih suka dipakai gadget sekarang. Heeh. Nah, mungkin itu cara salah satunya biar mereka pada mau pakai Oh lagi. ya, dari teman ke teman gitu ya. Oke. Terus juga makanya itu bukan karena ikut-ikutan doang, tapi juga karena supply marketingnya tuh yang gampang. I see. Yeah. Nah tadi masa gampang banget sih kehasut nih mas? Kayak nggak punya prinsip gitu loh. Masalahnya bukan prinsip sih, kayak karena prinsip mereka aja belum kebentuk, karena mereka kan masih remaja kayak Labil. masih anak SMK gimana sih, kayak masih nyari jati dirinya lah, masih pengen gue pengen inilah Mm-mm. Tapi lu gitu nggak sih Mos dulu pas SMK? Iya. jujur enggak. Oh. Jujur enggak. Oke. Berarti Aman lu ya, kuat. aman ya, aman ya. Gua masih yang imannya Tapi kuat. lingkungan lu doang. Ya, benar. Berarti punya prinsip ya. Benar. Oke. Ya apalagi kalau misalkan temen-temen deketnya nih kayak udah kerasa keluarga lah buat dia, kayak udah dari kecil temenan. Jadi pas diajakin coba mereka mikir cuma sekali, temen-temen gue juga nggak apa-apa tuh, kalau nyoba nggak kenapa-napa gue coba tapi itu padahal jebakan, ujung-ujungnya pasti bakal kecanduan. Bener sih. Benar juga sih. Oke, thank you Ramos untuk jawabannya. Sekarang kita masuk pertanyaan kelima nih. Kenapa sih tawuran itu marak banget di kalangan remaja? Padahal kan itu melanggar hukum. Ya tawuran ya. Hmm. Udah jadi tradisi SMK atau STM aja sih. Apalagi kan senioritas dari abang kelasnya nih. Oh, kenapa bang kelasnya tuh? Ngasih Galak. Oke, galak. Ditatar gitu ya? Iya, Oke. aslinya. Ditambah banyak yang tawuran cuman karena pengen ikut-ikutan biar terkenal, disegani adik kelas dan teman sekitarnya. Tapi lu sendiri ikut-ikutan gak sih? Gak pernah sih gua. Oh, gak pernah. Gua- Gak pernah enggak gitu. Waduh. Ampun. Ya balik lagi ya tradisi sih. Cuma emang sekolah tuh nggak bisa matiin tuh. Siapanya? Apa Tradisinya, Oh, bukan matiin ya. orangnya. Oh, Tradisinya. siap. Salah Siap. pengertian. Ya. Kurang kata. Siap. Sekolah tuh sering cuman bisa nge-handle permukaannya aja. Mereka bisa ngerazia, larang bawa senjata atau panggil orang tua. Tapi tawuran itu kan akar masalahnya lebih dalam. Anak-anak yang ikut tawuran biasanya udah punya kebanggaan kelompok atau basis biasanya. Benar. Jadi walau apa tuh? Sorry. Jadi Basis tuh yang kayak ampun. gue suka lihat nih kan, gue kan baru nih ke Jakarta nih. Gue tuh suka lihat orang yang kayak bonceng 3 terus kayak pakai zipper di dalamnya ada BR gitu basis. Ya kayak gitu. Bisa dibilang. Yang Bisa dibilang. bawa bendera partai nggak sih? Ya bisa. Kalau benderanya lagi nggak ada tuh. Kurang. Bisa partai sekolah. Oh, partai sekolah. Oke. Jadi walau sekolah ngelarang, begitu mereka pulang sekolah ya tetap main sama basisnya itu juga. Makanya tradisi susah diputus karena kan sekolah cuma ngatur dari jam 7 pagi sampai jam 3 pagi. Kelebihan dong, Kelebihan dong. Tiga pagi. Kebiasaannya. Jam 4 sore, 3-4 sore lah, 3-4 sore. Lu Pulangnya sampai 3-4 sore. tadi Ampun. 3 pagi apa keceplosan? Takut mama Enggak nonton nih, dong. mama nonton nih. Ampun, izin. Ya sisanya lingkungan dan budaya antar sekolah yang ngatur. Sebenarnya pulangnya cuma sampai jam 4, mah dia bohong. Izin. Terus kalau senioritas jadi alasan,
Berarti sistem sekolahnya dong yang salah. Ya ada salah, karena kan senioritas itu muncul karena nggak ada kontrol antar angkatan. Senior sering ngerasa punya hak untuk ngatur adik kelas atau juniornya, mulai dari ngatur ikut tawuran, maksa. Kalau sekolah nggak bangun budaya sehat sejak awal, ya junior jadi takut kan. Junior, ampun. Meleset ya. Sorry. Saya pernah lo dipaksa abang kelas. Gak pernah, gue yang maksa. Tadi katanya nggak pernah. Bercanda ya. Nggak pernah digituin. Iya, maksudnya. benar. Ya, dan akhirnya ikut tanpa mikir. Jadi bukan cuma salah anaknya, tapi sistem pembinaan dan pengawasan sekolah juga masih lemah. Terus juga menurut gue Apa nih tuh? banyak nih yang ikut tawuran tuh karena pengen ada identitas doang, kayak misalkan gue anak sekolah ini nih, sekolahnya udah punya nama lah kalau misalnya ikut-ikut tawuran. Wah. Terus gue ikut-ikutan kelompok ini nih, kayak gue basis ini nih. Asik. Terus juga kayak mereka punya rasa bangga lah, padahal itu bangganya palsu doang. Terus juga mereka belum nemu cara lain lah buat tunjukin diri dia nih, kayak yang muncul tuh bentuknya ya kayak gitu, agresif, terus juga ikut-ikutan tawuran. Terus juga kadang kayak tuh gue pengen nyari hal nih biar gue ditakutin gitu. Serem. Cosplay pocong aja nih. Kayak mereka tuh kan kayak ditakutin nih sama temen-temennya, kayak gue dihargai nih, mereka pada takut sama gue. Seganin. Iya, terus juga ya itu salah satu jalan pintasnya lah biar mereka dapat pengakuan. Oke. Padahal nggak ada faedahnya kan kayak gitu. Benar banget. Iya. Tapi seru nggak? Tuh, gue nggak tahu lagi ya. Oh. Oh nggak tahu. Tadi kepleset apa tuh, Mas? Oke. Lanjut. Oke lanjut nih. Oke kita bahas bagian keluarga dikit mungkin ya Mas ya. Dan tadi kan gue belum tahu lu nih. Keluarga tuh sebenarnya punya pengaruh sebesar apa sih buat anak mereka? Menurut gue sih besar banget ya. Banget nih. Banget, jujur Banget. banget, jujur. Kalau Jujur. misalkan Jujur. keluarga tuh kan kayak pondasi awal. Kalau misalkan Nyemen. Ampun. Ceker ayam. terus juga itu tuh kalau misalkan mereka nggak punya itu, kayak mereka gampang banget ke bawah arusnya lah. Kayak diajakin ini mau. Oke. Terus tapi itu juga bukan penyebab utamanya. Karena gua ada temen yang kayak misalkan dia di keluarga nggak punya fondasi ini, tapi emang pribadinya aja kuat buat nahan ajakan-ajakan Ajakan itu. dia negatif mungkin ya. Benar. Oke. Berarti balik lagi ke diri masing-masing. Benar. Iya. Tapi juga kalau misalnya di rumah ada komunikasi, terus ada empati, bisa saling tukar cerita lah, bisa saling dengerin, itu masih bisa jadi pelindung buat ngindarin resiko-resiko itu. Oke. Kita sendiri lu setuju sama pendapatnya Rapo? Setuju banget sih gue. Setuju banget. Setuju banget. Kenapa tuh? Karena gue sering nemu kasus anak-anak yang punya hubungan baik sama keluarganya, Hah? sekalipun mereka nggak kaya harta nih, itu jauh lebih kuat nolak ajakan buruk dari teman. Karena mereka tahu ada yang sayang sama mereka. Kalau gue kan sama gue. Oke. Jadi keluarga itu bukan soal solusi doang ya mungkin, tapi jadi benteng pertama juga buat kita sebagai anak. Nyeruduk dong. Enggak dong. Banteng itu banteng. Aduh. Samping bandot. Sorry. Oke. Benar, tapi bukan berarti semua disalahin ke keluarga. Cuman perannya penting banget. Oke, sekarang nih gue mau tanya-tanya santai aja ya. Oke, jangan tegang Tapi dong, dalam guys. nih. Minum, Tapi minum, dalam minum, dikit minum, nggak apa-apa minum. nih. Pertanyaan santai tapi agak dalam dikit nggak Bisa apa-apa. renang tapi gue. Iya, Oh, gimana bener. dong? Aduh. Enggak kan mau gali kita. Mau gali. Oke. Nah, menurut kalian nih, faktor yang paling gede tuh keluarga atau teman? Kalau bagi gue keluarga. Karena kan apa ya, guru pertama anak itu kan keluarga. Baru ke teman. Oke, itu. Benar juga sih ya. Jadi kalau menurut gue juga sama sih, keluarga kayak yang tadi gue bilang aja, kayak anak-anak tuh butuh pondasi. Nah pondasinya itu tuh keluarganya. Jadi kalau misalnya pondasinya dia kuat nih, mau diajakin sama temen yang ngapain aja juga nggak bakal mau dia. Pasti bisa nolak ajakan-ajakan negatif itu. Iya sih, setuju. Kalau lu kan Kok gue ya?
yang nanya gimana? Lu mungkin yang peran keluarga atau teman yang lebih ini? Apa sahabat? Hmm. Apa ya? Tadi apa pertanyaannya lupa? Pertanyaannya itu Hmm. tentang pengaruh yang lebih besar dampaknya ke lu tuh keluarga atau Teman. Kalau gua jujur teman. Oh, keluarga. Balik lagi ke keluarga sih. Oh, Tadi keluarga. itu teman. Iya, kenapa teman? Oh. Biar nanti skip aja gitu loh. Oh. Takut bongkar ya. Hmm. Heeh. Dah, lewat ah. Lewat deh. Kenapa remaja gampang banget sih ikut-ikutan hal negatif daripada hal positif tuh? Kenapa sih? Menurut gua Oke, lu dulu deh. kayak tadi aja yang tadi kita bahas, kayak misalkan kegiatan-kegiatan itu tuh lebih menarik lah. Ada tantangannya daripada hal yang positif, walaupun positif Kasih kan. tantangan, tantangin. Iya. Biar Dikasih kita- cobaan? Cobain. Cobain. Nah, cuman kalau misalkan ikut hal positif tuh ada baiknya. Cuman kadang tuh kayak Gen Z. Gen Z itu maunya tantangan. Boring lah, boring Boring, lah. oke. Boring. Gak suka ada yang boring-boring Oke. tuh. Mungkin di hidupnya masalahnya lurus banget kali ya, makanya mereka mau belok-belok Iya, dikit gitu, bisa. apa ada gajukan dikit gitu. Biar nggak flat kali. Iya. Kebanyakan bener-bener. nonton madun dulu, jadi gocak kanan kiri. Gitu. Di Gua nggak tahu lagi, bener. Indonesia. Oke, lanjut. Menurut lu, Ces? Sama sih gue sama kayak Ramos, sama pernyataannya. Gak ada Nah. pendapatan tambahan? Gak ada sih, Oh, Ju. ada. Oke, cukup. Sepemikiran gue sama Ramos soalnya. Asik. Emang udah. Chemistry. Nah, oke lanjut ya. Oke, boleh. Nah, cara yang paling soft tuh atau bisa dibilang buat nolak ajakan temen tuh yang nggak dikatain sok alim lah, sok Hmm, gitu. benar. Ajakan apa dulu nih? Hal-hal sholat. negatif. Oh, kira ajakan sholat. Kok negatif. sok? Misalnya, ayo kita mabok ya, Ces. Oh. Ayo yuk kita ke biasa. Oh, Nah, oke, oke. gimana tuh? Ya, gue nggak perlu ada ajakannya. Tolakan yang soft sih, karena gue nggak aja teman gue udah ngerti. Oh, I see. Jadi Kayak udah ngertiin gue gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan teman lu udah punya temen nih yang belum ngerti lu sama lu, karakter lu tuh gimana? Gue kalau ngomong gue nggak kayak gitu sih. Gue nggak pernah ngelakuin hal itu. Gue nggak pernah bandel. Gue nggak nakal jujur. Gitu. Izin. Izin ya mau. Izin. Kalau- jujur gue agak mual dikit sih. Sorry. Kalau nggak nakal nggak diundang mas. Iya kan. Bener sih jujur. Iya kan? Iya, tapi iya, masalahnya bener. gue kalau ketemu orang baru gue nggak bakal lakuin hal itu. Oh. Oke. Orang lama. Kalau lu nggak sabar dulu, lu aneh nggak sih? Orang lama memang pemenangnya. Masa lu baru ketemu langsung mabok yuk, kan nggak mungkin. Oh, iya, masuk. Bener kan? Tapi lu ketemu Ramos kemarin? Enggak, aku nggak pernah gitu. Woi. Enggak ada itu tes MTK. Ampun. Oh iya, maksudnya ngajak ayo mas kerjain tugas. Iya. Ih, Ah, kerjain iya. tugas semua. Iya, Iya. Benar. Terus kayak kalau kalian nih, kalian bertiga nih, kalau jadi orang tua nanti bakal kayak gimana sih? Penasaran gua. Oke, siapa duluan yang mau jawab Ramos nih? kali ya, Ramos dulu ya. Kok kabur Jangan kabur Soalnya dong. gue udah tau nih pribadi kalian masing-masing, jadi gue Mungkin penasaran banget. Ramos pertama. Oke, Gua. Gua duluan nih. Ya, ya, ya. Ampun, masa gua duluan sih? Ayo dong, gentle dong. Gua nih, Nah, kalau jadi orang tua jauh banget ya, masih muda, ampun. Ayo Ya, Bapak maksudnya- Mos, Bapak Mos. Aduh. dengan tadi Gua kan nih, kita gua sangat menyanak yang pasti gua kasih kepercayaan penuh nih anak gua. Cuman tetap gua kasih edukasi. Misalkan contohnya ngerokok. Dia udah mulai tahu nih kalau buat ngerokok. Gua suruh cobain nih. Gue suruh cobain, nih cobain. Dia gue bakal gue liat dulu dia suka apa enggak. Kalau Kalau suka? emang dia suka, ya mau gimana lagi daripada dilarang tapi dia di luar tetap ngelakuin kayak gitu. sama aja lu menjerumuskan dong. Harusnya lu sebagai orang tua kayak ini ada efek bahayanya, ini ada ininya nanti. Iya pasti gue kasih tahu itu. Cuman buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Berarti lu Berarti
Lah ini Iya, pokoknya ya peribahasanya kan gitu. Oh, peribahasa. Iya, peribahasanya kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pohonnya jatuh. Secara halus dia mengakui Van. Gitu ya. Gue gak ikutan sih, jujur. Oke lanjut. Oke, lanjut, Siapa nih? lanjut, Ivan siapa? apa? Ivan Ivan, masih, oke, Ivan, Ivan Ivan, dulu. boleh, Lu punya Ivan. jawaban yang panjang ya? Makanya mau Ivan, terakhir. enggak. Oke, boleh kita kasih segmen sendiri gak sih nanti? Aduh, kok gitu. Kalau gue jadi orang tua ya, Ah. kalau sepengalaman gue sih ya, gue lebih suka dikasih kepercayaan sih. Kalau dicurigain mulu sih gue capek jujur. Oke. Emang curigaan apaan lu? Enggak kayak misalkan kan pribadi gue ya nih. Orang tua tuh nyokap bokap tuh kadang emang daerah rumah tuh lingkungannya agak belaksak sih. Oh iya. Kurang baik. Kurang. Oh. Jadi pikirannya tuh negatif mulu. Oh. Jadi Yes. makanya gue kayak butuh lebih kepercayaan sih ke anak. Makanya mungkin gue kalau jadi orang tua bakal nerapin kayak gitu. Masih kepercayaan. Nah, Tapi sebenarnya buat orang tua trust issue tuh karena kesalahan kita sebagai anak sendiri nggak sih? Misal lu pernah minum-minum, terus di hari kemudian Dehidrasi dong kalau nggak minum. minum alkohol, Oh. Cesta. Aduh. Gitu aja nggak paham. Salah. Jadi kayak misalnya lu di hari Kamis minum-minum, terus di hari Minggu lu bilang lu nggak minum-minum, tapi lu pulang tengah malam, terus lu bilang sama orang tua lu kalau lu nggak minum-minum, tapi orang tua lu udah trust issue nih, akhirnya nggak ngasih kepercayaan lagi sama lu karena kesalahan yang lu buat sendiri. Kan kebanyakan orang tua gitu nggak sih? Kalau menurut gua ya, yang gua temuin. kalau sepengalaman gue ya, Hmm? kalau orang tua tuh trust isunya bukan karena udah pernah ngelakuin, malah belum pernah dilakuin. Kayak takut anaknya kejurus Oh, gitu, iya, jangan iya. sampai Oke. sampai. Nah tapi gue tuh kayak apa kalau hampir setiap hari Hmm. dibilangin, diiniin, apalagi nyampe dituduh kan tuh, Hmm. malah kayak rasanya pengen lama-lama gue Gua lakuin aja nih. Oke. Jangan dong. jangan dong, enggak Mungkin dong. beda orang tua, beda sifat kali ya. Iya, beda aja. Makanya balik lagi. Oke. Ada yang Oke, sekarang Oke, sekarang Waktunya. ini dia part yang paling kita tunggu, teman-teman. Di mana? Gue sih kalau jadi orang tua gue bakal ngajarin anakku untuk buruk. ampun. Maksudnya sambil gue kasih edukasi. Oh. Enggak yang gue biarin kayak udah mau baca ya. Enggak dong. Enggak. Gue bakal kasih edukasi. Kayak ini gue kasih rokok nih kayak Ramos tadi. Kasih rokok tadi gue kasih tahu rokok tuh gak bagus buat pernafasan. ini samteknya kalau ngeteng goceng 3 Mahal dong. Oh iya. Nanti udah makin naik gak sih harganya? Oh nggak tahu udah nggak Nggak tahu. tahu ya. Kalau Kok kasih tahu rokok ya? Enggak, maksudnya kan ini semakin Oh, iya. bertambahnya tahun Oh, ya, inflasi. yoi. Yang pintar-pintar aja nih. Terus gue juga bakal ngasih anak gue alkohol. Kalau suka. Sabar dulu dong. Oke, Gue bakal ngasih coba. sambil gue kasih edukasi juga tuh kayak ini alkohol nggak bagus buat ke apa lambung, Tapi ginjal. enak, Pak. Ya udah. Ya kalau dia enak ya udah terserah dia. Tapi aku Itu ya- hak dia daripada dia minum di belakang gua. Jadi sering bohong dong. Tapi lu nggak khawatir kalau di keterusan nih nyampe? Gua bakal ngebatasin sih. Oke. Kayak banyak mungkin sehari segini cukup. Kayaknya nggak sehari setiap Nggak sehari dong. Iya dong. Itu nggak dibatasi. Penting, minum alkohol setiap hari dapat menyebabkan ketergantungan, merusak hati, mengganggu kesehatan mental, dan menurunkan kualitas hidup. Lebih baik dibatasi atau dikurangi ya, teman spontan. Aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Gue penasaran nih, kalau remaja tuh nggak akrab sama keluarganya, efek kerasa nggak sih ke mental mereka? Kerasa sih. Mental jadi ngedon gitu. Soalnya kan Ramos gitu tuh. Ampun. Oh enggak ya, kemarin kita bukan gitu ya. Tambah-tambahin. Kayak gitu. Aturan di rumah itu penting gak sih? Atau bikin lu makin pemberontak gitu? Makin emosional sama orang tua lu? Tergantung ya. Tergantung. Ketergantungan lu rupanya. Maksud gua Seringnya mas, kok ketergantungan? diaturnya tuh gimana? Sih. Kalau diaturnya berlebihan, siapa sih yang nggak bete? Emang berbeda Berlebihan gimana? ya, berlebihan kayak mana menurut lu? Kayak Apa yang misalkan nih, dicek-cekin? bisa. Oh. Bisa. Terus misalkan Kamar gak ada pintunya. Soalnya teman gua ada kayak gitu. Kamar Serius? serius teman gua. Gua punya teman orang tuanya saking ininya
kamar anak nggak dikasih pintu. Anjir. Jadi bener kayak nggak ada privasi banget. Nah, itu berlebihan kan? Berlebihan sih. Bete kan pasti Cuman kalau sih jujur, apalagi kalau udah dewasa. Makanya. Udah remaja. Terus juga kalau misalkan nih kita udah remaja, tapi kita ngeliat teman-teman sebaya kita lah, misalkan jam 8, jam 9 masih di luar, tapi kita ya udah disuruh pulang. Oh, lu pengen nongkrong malam maksudnya. Maksudnya Oh. Emang Oh. nongkrong malam tuh kan ngapain aja bilang sih? jam 8, jam 9 itu masih wajar gak sih? Masih wajar. Masih di bawah. Oh, boleh. Masih Oh, iya. wajar jam 8, jam 9. Gen Z ya, Gen Z ya. Benar. Boleh. Nah, tapi kita tuh dilarang sama orang tua. Bete gak? Ngeliat teman-teman kita masih pada di luar nih jam 8, jam 9. Tergantung sih, ada yang bete ada yang enggak. Kalau gue sih Lu? enggak. Lu Gua enggak. Gue enggak bete. Gue pengen mau bobo di rumah, Iya, bobo karena kangen gua- kasur. Gue dari pagi udah sampai sore udah berkegiatan, emang lu nggak capek badan lu buat istirahat? Serius. Serius. Capek sih dari pagi Lu berkegiatan. makin pemberontak kalau misalnya dikekang sama orang tua lu. Mungkin ya, kayak Lebih keras kepala aja. kali. Durhaka nih orang. enggak Dipasung gitu. nanti. Enggak dong, enggak dong. Kayak lu juga pasti ujung-ujungnya capek gak sih kalau misalnya diatur-atur terus. Jujur ya. Diatur, apalagi diaturnya itu berlebihan. Kalau misalkan diaturnya masih wajar, misalkan apa ya, kayak lu nggak boleh Nongkrong. minum alkohol gitu. Bagus dong. Bagus dong. Bagus. Kan gue bilang ini yang bagus, ini yang bagusnya. Oh, iya, siap, Ini siap, yang siap. bagusnya. Oh iya. Gak denger. Kan gue bilang Emang penyerang, sih boy. emang kalau misalkan yang larang yang wajar, kayak contohnya minum alkohol nggak boleh gitu. Narkoba nggak boleh. Iya. Seks bebas. Tapi seks bebas nggak sih enggak ya? Enggak dong. Tapi sebenarnya- no. Pesta no. Yang pengen gue lurusin tuh sebenarnya Emang belok tadi. belok Oh. banget. Kayak pertama si orang tua nih ngatur, terus si anaknya berontak, nggak ada komunikasi. Yang harus kita perbaiki tuh komunikasinya. Benar. Duduk berdua di talk, keluarin keluh kesah lu tanpa orang tua lu judge, terus orang tua lu keluarin keluh kesahnya tanpa lu lawan, terus kalian cari solusi bareng. Karena semua permasalahan tuh bukan harus dipusingin, tapi lu harus cari solusinya gitu. Kalau terus-terusan kayak yang gerutu dalam hati, gue diatur mulu. sorry gue diatur mulu nih gitu kan. Terus kayak gitu, kayak kapan ketemu titik terangnya gitu loh, Mos. Cuma kalau orang tuanya nggak mau komunikasi gimana? Iya gimana? Jujur. Kalau orang tuanya kudet kayak hidup zaman batu. Enggak gitu. Lebih ke kalian cara merayu orang tuanya aja sih, karena nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Nggak mungkin dia nggak mau komunikasi sama anaknya, iya nggak sih? Iya dong. Jawab sendiri tuh, Mas. Oke, bener lo kalau lu Cesta? Gua sih lebih suka yang apa sih pertanyaannya? Lupa jadi apa? Yang suka orang tua yang ngatur apa? Ngatur karena aku ngerasa kalau diatur tuh dipeduli sama orang tua. Oke. Mau diatur berlebihan. Biar gua bilangin nih ya, mau biar kita Iya, tahu, biar gua kasih biar- tahu. gitu. Biar tahu nih. biar kita tahu nanti Iya. ya. Gitu. Cepung. Enggak gitu, Mas. Gua Cepung. Nonton. Nih, Udah tahu nih, maksud udah gua, tahu lu nih. lebih suka yang diatur berlebihan apa enggak? Yang santai-santai aja. Slow lah ya. Slow. Oke. Yang lebih ke ngingetin aja sih. Nice, yes. Oke, jadi menurut kalian keluarga yang ideal buat kita para Gen Z nih kayak yang strict atau yang fleksibel? Gue fleksibel. Gue juga fleksibel. Fleksibel. Intinya dikasih kepercayaan aja. Oke. Iya. Jadi nggak mau yang di strict ya? Gas. Iya. Sama aja nggak sih kayak tadi pertanyaannya? Iya. Iya kan, ini mau tahu lebih dalam nih. boleh. Kayaknya kedalaman, Mas. Oh, kedalaman. Oke, maaf ya. Gak usah Izin kepo ya, Mo. jujur. Gak usah kepo ya. Gue mau dengar pesan singkat nih dari Cesta dan Ramos dari yang kita bahas tadi. Apa yang remaja harus tahu sebelum masuk ke hal-hal negatif yang kita bahas tadi? Kalau gue sih mungkin kayak kita tuh harus pikir panjang dulu lah buat kedepannya gimana. Kayak Meteran kayaknya. yang Biar lebih panjang. Ih, bener. Meteran. Berapa kali berapa? Waduh. Pusing gak sih tak pikirin? Berarti sebelum ngapa-ngapain tuh harus pikir panjang. Benar. Panjang Panjang, banget. oke, panjang oke, oke. banget. Jangan pakai penggaris 30 cm. Gak bisa, ya. gak bisa, bisa, nggak nggak bisa. bisa. Oke, Itu oke, oke. pasti kependekan. Berapa hari berapa malam? Nah, terus juga kayak satu keputusan impulsif nih bisa ngubah hidup. Kayak lu
mutusin buat nyoba ini, kayak nanti kedepannya hidup lu bakal nggak Bakar. Kok dibakar? Panas. Ampun, Mos. lanjut terus ya. Ya, cari lingkungan yang sehat aja. Karena kan teman bisa jadi penyelamat, bisa juga jadi akhir hidup lu. Dibunuh lo sama temennya. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Oh, Oke. enggak. Akhir hidup kan gue pikir dibunuh. Enggak. Lanjut. Apa nih sih selanjutnya? Kayaknya bakal ada yang asik-asik. Asik banget, ini kita bakalan masuk ke sesi red flag or green flag dan kita bakal ikutan, Van. Ah, kok gitu sih? Iya dong, biar makin seru dong. Oh, Jadi nanti kita dari balik layar ada yang ngasih pertanyaan ke kita nih. Ah. Nah, kita megang kartu red or green. Nah, nanti kalau menurut kita itu green masih kayak bisa kita terima, kita keluarin aja dan kasih reason kenapa kita milih kartu green itu. Oh, berarti Gitu. merah itu enggak, hijau Hijau itu itu iya. iya. Keluar lapangan kalau merah. Enggak. Ini kita lagi di lapangan. Enggak apa-apa Oke. dah, ngeluarin kartu merah nih sekarang biar keluar. Jangan dong. Makin gini gue ngurusin anak gue nih. Aduh. Ngurusin muset. Mama nih apa gimana sih anak? Tapi gue green flag banget orangnya, gue milih Oh, green terus kali cinta. ya. Gue black flag, ada nggak bendera black flag? Gua Emang green udah flag. black banget sih hawanya gitu. Kok Bisa mukanya? kulit putih. Oke. Boleh. Pertanyaan pertama apa sih? tuh? Pertanyaan pertama, nge-vape tapi bilang orang tua ini cuma perasa buah-buahan doang. Red flag or green flag? Rasa buah-buahan doang ya. Rasa buah-buahan. Enggak, ini negatif apa positif nih? Positif. Jadi kayak dia tuh bilang sama orang tuanya ini cuma rasa buah doang gitu. Red flag. Ah, itu red flag. Atau ke temennya gitu. Black sih. Jatuhnya kayak ngeracunin orang nggak sih buat jadi Bukan, jadi kayak diri dia tuh nggak mau dijudge, jadi dia cuma bilang kayak ini rasa buah doang gitu. Jadi ini nggak ngerugin gua gitu. Red flag. Kalau gua green sih. Karena bohong. Karena Iya. Lu bilang nggak ngerugiin gua. Emang ngefake nggak ngerugiin? Nggak ngerugin, maksudnya nggak ngerugin si temennya itu, Mos. Ngerti nggak sih, Mos? Gue jadi vape Jadi- pasif kan kayak Iya. iya mengganggu. Vape. Kalau Jadi kayak, misalnya tahu lu kan zaman mengganggu. sekarang kan ada yang podcast kecil. Asap rokok lebih bau nggak sih? Makanya gue lebih prefer ke enggak sih gue nggak merokok vape sih. aja daripada. Kalau bisa nih satu dunia nih nge-vape aja, nggak usah ngerokok. Karena Gimana kalau kita hilangin Kenapa semua? nggak ngerokok aja semuanya? Iya, kenapa nggak tahu rokok pening asma gue. Nggak ngerokok semuanya, Rokok men. ngerokok, iya bagus sih. Cuma banyak orang gila nanti di dunia ini. Ah, Udah ketergantungan nikotin sih. oke, boleh lah lanjut lanjut. Next. Pertanyaan kedua, pacaran tapi udah ke arah batas-batas beresiko. Red flag or green flag? Ini red banget sih. Red. Keren banget. Sumpah, udah, Ini nggak usah. Orang aneh yang bilang ini green flag, cok. Hey, Gua katakan tangan kau. Wih, salah. Kenapa tuh? Kenapa lu, Bud? Enggak, pegel Why? aja, pegel. Pegel. Lu kan hijau jatuh Oh iya, nempel. Ah, hijau. Hijau kok merah. Itu kok dapet? Lu double siapa sih? Salah. Salah. Oke, lanjut. Next question. Pertanyaan ketiga, nyoba ngerokok cuma sekali, katanya biar gaul. Red flag or green flag? Merokok bukan buat gaul. Bener. Oh iya, benar-benar enggak. Kok pelin-pelan sih, Pak? Enggak, gua kira itu ngerokok cuma sekali doang, kayak ngelakuin biar ngerokok. gaul. Bukan buat gaul. Ngerokok kan buat gaul. Oke, lanjut. Asik. Pertanyaan keempat, milih teman yang bisa ngingetin kalau kita salah. Red flag or green flag? Green flag. Gue butuh temen itu sih. Ya gue butuh sih, gue butuh banget. Karena temen gue nih, temen gue gak ada cowok yang gitu. Gue butuh. Apalagi yang disuruh sini nih, gak ada cowok yang gitu. Gue butuh banget. Gue butuh banget. Please, kasih gue kayak Oke. gitu. Hype you please. Ya, teman-teman. Udah, sebelum menggila lanjut Pak. Oke. Pertanyaan kelima, kabur dari rumah karena ngerasa nggak ada yang ngertiin. Red flag or green flag? Kabur. Dari rumah karena nggak Red flag. Kampungan banget. Kan bisa lo aja komunikasi keluarga. breakout. lu. Apa sih mental breakdown? Break dance. Bagus sih. Joget. Ya kan, Van? Karena menurut gue kayak kalau misalnya orang tuanya udah nggak bisa diajak komunikasi, di rumahnya nggak dikucilin, jadi kayak dia merasa kayak gue nggak ada lagi arti di rumah ini gitu, ngerti nggak sih? Jujur, gue pernah ngelakuin itu karena emang bener-bener kayak udah nggak bisa diajak ngomong sih. Cuma nggak gua- dengar pendapat anak ya. ya secara gue ngindarin ketemu orang rumah dulu buat saling ngeredain emosi. Iya benar. Biar bisa kita ngobrol lagi. Benar. Ya setuju gua, karena api dibalas api itu jadi makin membara kan nantinya. Iya. Belum padamkan api, ju. Tak. Oh iya,
nyela amat. Ikut dari. Oke, next question. Pertanyaan ke-6, anak diminta menuruti semua aturan tanpa boleh bertanya. Kenapa? Red flag or green flag? Apa boleh nama? Anak Diminta menuruti semua aturan tanpa boleh bertanya. Oh, Oh, oke. lah. Kenapa tuh? harus Apa nggak boleh komunikasi, harus Iya. bertanya. Jangan mau menang sendiri. Melarang kan karena ada alasan. Benar. Nah juga balik lagi tadi kan kita ngebahas edukasi tuh. Iya. Masa nggak diedukasi kenapa dilarang? Kita butuh edukasi. Mama nonton ya. Personal. Zona. Bercanda mama. Wow. Pertanyaan ke-7, ketika anak salah, orang tua mengajak bicara solusi, bukan hanya menyalahkan. Red flag or green flag? Green flag. Apa tadi? Apa? Ulang. Kembalikan pertanyaan tadi. Anak kalau salah, Diajak komunikasi. Eh, Ya, aku gila suka green banget. flag. It's my dream. Dan untungnya mamaku kayak gitu. Ya Allah, tolonglah. Orang tua nggak gitu Personal. kan? Mama Ipan nonton ya. Mama Ipan. Parah banget. Lanjut. Udah diikatkan stick juga kemarin. Pertanyaan terakhir, orang tua tahu siapa teman-teman anak, tapi tetap menghargai privasinya. Red flag Green or green flag? flag. Karena orang tua tuh nggak apa-apa guys. Kayak mamaku bilang nggak apa-apa bergaul sama siapa aja asal nggak ikut radar buruknya gitu. Ya nggak sih, benar nggak sih? Ya. Oke. Ada mungkin ada pendapat lain dari kalian? Gak ada sih, cukup. Cukup. Oke. Lumayan lapar soalnya nih. Lapar. Abis ini mau makan apa? Bebek apa ayam? Aduh, nggak tahu dah. Lanjut. Jadi intinya kenakalan remaja itu dipicu dari banyaknya faktor. Ada Ah. FOMO, lingkungan teman, rasa ingin diakui nih, terus kurangnya kontrol diri juga. Oke. Dan juga rumah yang sehat itu penting banget sih buat sebagai tempat pulang. Benar. Setuju nggak? Betul. Setuju Oke. betul. Kok kayak personal gitu? Oke. Jadi sekian podcast kita hari ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya ya udah Insya disimpan Allah aja. ada lebih. Diinfakin lagi. Tapi nggak minta kembalian jangan. Diinfakin. Jangan. Ikhlasin aja. Aku Cesta pamit undur diri. Aku Ami, Ramos, gua cabut. Anjing. Gua kartu merah, aku pergi. Aku Green, bye.